memasuki bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan ini merupakan satu rahmah yang luar biasa untuk kita sekalian. Yang Allah Ta'ala membuka pintu maghfirah, pintu rahmah, barakah. Karena kita terikat dengan waktu. Jadi perputaran waktu yang membawakan kita insya Allah sampai di bulan Ramadan. Biiznillah. Saya ingin membahas tentang bukan masalah Ramadan. Di dalam Al-Quran, satu-satunya ayat yang Allah Ta'ala mengingatkan tentang Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin membahas yang akhirnya, la'allakum tattaqun. Kalimat taqwa Allah itu dalam Al-Quran lebih dari 125 kali Allah Ta'ala ingatkan. Lebih dari 125 kali. Ada kalimat fattaqullah, wattaqullah. Kalau itu perintah dari Allah Ta'ala, merupakan fi'il amr. Tapi ketika Allah Ta'ala menyatakan la'allakum tattaqun, jadi Allah Ta'ala ingin mendidik kita supaya menjadi hamba Allah yang muttaqin. Dan ada kurang lebih 3 kali atau 4 kali Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran tentang la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berbicara tentang Ramadan, perintah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan la'allakum tattaqun. Berarti Ramadan ini merupakan salah satu rahmah Allah yang luar biasa kepada kita untuk mendidik kita menjadi muttaqin. Ada di ayat yang lain Allah Ta'ala perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu perintah. Kalau di dalam ayat ini kutiba alaikumus siyam, perintah Allah untuk berpuasa, tapi di akhir ayat ini Allah Ta'ala menyatakan la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala ingin mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Di ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Untuk kita Allah Ta'ala menyatakan walakum, untuk kalian, untuk kita. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Qisas itu jaminan kehidupan untuk orang-orang yang berakal. Kenapa Allah Ta'ala nyatakan qisas jaminan kehidupan? Saya berikan contoh begini. Kalau umpama ada orang yang membunuh seorang, maka qisasnya dia harus dibunuh. Di mana jaminan kehidupannya? Kalau hamba Allah ini tidak dibunuh, yang membunuh tidak dibunuh, maka tiap dia ketemu dengan keluarga yang terbunuh, apalagi kalau bapaknya atau ibunya, dadanya akan terbakar. Tapi ketika dia sudah digisah, sudah dibunuh, aman untuk keluarga, karena bakal ketemu lagi. Itu yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Hayatun ya ulil albab. Jaminan kehidupan untuk kalian, qisas. Hanya kalau di luar Muslim, di luar Islam, mereka anggap itu kejam. Padahal Amerika sendiri, di Amerika, lebih dari 20 state sudah membolehkan hukuman mati. Kita ini 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelajaran untuk kita. Nah, hamba Allah yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi dengan kalimat la'allakum tattaqun. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun.
Allah Ta'ala berbicara lagi tentang Al-Quran. Khudhu ma atainakum. Ambil dan pelajari apa yang Allah telah berikan kepada kita. Al-Quran. Allah berbicara tentang Al-Quran, ayat-ayat Allah. Biquwwah. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan perbanyaklah kita mengingat, mempelajari, mengingat Allah Ta'ala supaya kalian menjadi hamba Allah yang muttaqin. Jadi Allah mendidik kepada kita. Berarti kalau kita mempelajari, mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, selalu mengingat Al-Quran, Allah Ta'ala akan hantarkan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Tapi tentunya dasarnya kita beriman dulu. Kita berbicara ini kita semua alhamdulillah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita melihat ke diri kita masing-masing. Kita renungkan, apa kira-kira saya masuk dalam kategori muttaqin atau tidak? Nah, itu hanya kita sendiri yang bisa jawab. Tapi kita bisa lihat dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Siapa yang muttaqin ini? Banyak yang Allah Ta'ala terangkan sifat-sifat orang yang muttaqin. Kita ambil aja dari 2 ayat yang karena waktu. Yang pertama, ketika Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran, Allah Ta'ala nyatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran yang tidak perlu kalian ragu. Jadi keraguan itu paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Berbahaya. Istri kita aja kalau ragu kepada kita, rumah tangga bakal tidak stabil. Allah Ta'ala nyatakan hudan lil muttaqin. Kemudian siapa muttaqin ini? Yang pertama Allah Ta'ala nyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan selanjutnya ayat ini. Jadi dasar pertama untuk menjadi muttaqin, kita harus percaya, yakin, beriman kepada yang ghaib. Allah Maha Ghaib. Ada makhluk ghaib yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang kita harus percaya. Kita harus beriman. Dan keghaiban apa yang akan terjadi, yang akan datang. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok hari padanya. Keuntungan, kerugian, kematian, kecelakaan, musibah, wallahu a'lam. Kita dipaksakan oleh Allah kalau mau menjadi manusia yang beriman. Itu yang pertama. Beriman dulu kepada yang ghaib. Kita beribadah siang dan malam, kita nggak pernah lihat Allah Ta'ala. Tapi karena iman kita kepada yang ghaib, kita taat ketika mendengar adzan, kita datang ke masjid. Itu namanya karena kita beriman kepada yang ghaib. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala mengingatkan. Nah, ini sangat bertalian ketika kita akan memasuki Ramadan. Karena ketika kita memasuki Ramadan, jangan sampai ada silaturahim yang terputus. Silaturahim yang tidak tersambung. Atau ada yang sengaja kita putuskan silaturahim. Di surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala nyatakan wasari'u, bersegeralah, aktifkanlah dirimu, kira-kira begitu. Wasari'u jamak kepada semua. Ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan pengampunan
dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyatakan min rabbikum, dari yang menghidupkan engkau, dari Tuhanmu, dari yang menjaga engkau, dari yang memberikan kehidupan kepadamu. Itu Rabb. Min rabbikum. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jannah lebih luas dari langit dan bumi. Nah, kita kalau berbicara jannah ini Masya Allah. Tapi Allah Ta'ala menyatakan hanya dijanjikan kepada yang muttaqin. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, percaya kepada yang gaib, kita sudah memasuki gerbang muttaqin. Kemudian di ayat ini Allah Ta'ala kemudian menerangkan sifat-sifat orang yang muttaqin. Jadi kita kalau pulang ke rumah, kita renungkan aja, saya masuk ke kategori ini atau tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapa yang muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Yang pertama. Yang kedua, yang sesungguhnya mereka yang mau yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Tangannya terbuka, banyak bersedekah, banyak membantu orang, baik dia dalam keadaan leluasa ataupun keadaan kesempitan. Jadi artinya kalau kita rangkul, Allah Ta'ala menyuruh salah satu syarat untuk menjadi muttaqin, jangan bakhil. Tangan kita terbuka. Dan sedekah itu, alladzina yunfiquna, mereka yang suka berinfak. Berinfak itu tidak selalu harus berbentuk materi. Di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan fis sarra'i wadh-dharra. Antum dalam keadaan leluasa atau pas-pasan atau dalam keadaan kesempitan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali waktu mengatakan pada sahabat-sahabatnya, dan itu agak terperanjat sahabat-sahabatnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala kulli muslimin sadaqah. Kepada tiap-tiap muslim punya kewajiban untuk berinfak, bersedekah. Maka ada seorang karena dia merasa dirinya tidak mampu, makannya mungkin pas-pasan, kadang-kadang mungkin kelaparan, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, fa in lam yastati, kalau umpama dia tidak mempunyai kemampuan untuk bersedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menerangkan, Anda berbuat sesuatu yang baik kepada masyarakat lingkunganmu, fa innaha sadaqah. Jadi berarti kalau kita balik dalam ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita harus membiasakan diri kita ini untuk berbuat baik kalau kita tidak mampu, apalagi kalau kita mampu. Kita itu untuk berbuat baik, ya Allah, jalannya banyak, sangat banyak. Jadi salah satu sifat yang muttaqin, Allah Ta'ala menyuruh kita berinfak, apa berinfak materi atau berinfak tenaga, itu termasuk infak. Justru itu kita kalau mau bersedekah, jangan tunggu nanti kita kaya. Sebab selama manusia itu hidup, iblis itu ada. Dan dia akan selalu mendampingi kita, menggoda. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ingatkan, seorang itu kalau dia sudah mempunyai satu gunung emas, dia akan berpikir, wah kalau ini ada 2 gunung emas lebih zen ini. Yang satu Anda bisa pakai buat sedekah. Kalau dapat 2, dia bakal ingin lagi yang satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sampai nanti tanah yang memenuhi mulutnya baru dia berhenti. Artinya sudah masuk ke liang lahat.
Kemudian lanjutnya, ini sifat-sifat yang Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran kalau ingin menjadi muttaqin. Karena di ayat ini Allah Ta'ala nyatakan u'iddat lil muttaqin. Kemudian Allah menyatakan alladzina, yang sesungguhnya siapa mereka itu? Yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimin al ghaid. Nah, ini hamba Allah yang mulia. Artinya Allah menerangkan kebiasaan dalam kehidupan kita. Wal kadhimin al ghaid, dan orang yang bisa mampu untuk menahan marah. Kemudian Allah lanjut, wa'afina 'anil nas. Bukan hanya sekedar menahan marah, tapi dia langsung mau memaafkan kepada saudaranya. Dan hamba Allah yang mulia, mari kita lihat satu persatu syarat-syarat yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat-sifat orang muttaqin. Kalau kita berbicara tentang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kita berinfak itu kepada siapa? Kepada du'afa, kepada masakin. Kalau Allah memberikan kekayaan kepada kita, belum tentu kita bisa sabar sebagaimana kalau Allah jadikan kita sebagai orang fuqara, du'afa. Dan kalau menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang fakir yang taat kepada Allah itu mereka diistilahkan oleh Rasulullah dengan kalimat Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah. Karena pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang fakir di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang fakir, beberapa orang datang kepada Rasulullah. Kemudian mereka katakan, karena pada waktu itu orang-orang yang miskin, yang du'afa merasa iri. Kalau yang kaya bisa bersedekah, dia bisa berbuat baik banyak, kita ini pas-pasan. Maka mereka berunding, mari kita kirim delegasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai, mereka mengatakan, ya Rasulullah, nahnu rasulul fuqara. Ya Rasulullah, kami ini utusan daripada orang-orang yang fakir. Kemudian mereka katakan, ya Rasulullah, orang fakir itu bisa bersedekah, kita hanya menerima sedekah. Orang fakir itu lebih gampang untuk berangkat menunaikan haji, kita nggak bisa. Tapi ketika mereka mengatakan kepada Rasulullah, nahnu rasulul fuqara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahlan bikun min qaumin yuhibbuhumullah. Selamat bagi kalian, karena kalian dari kelompok yang dicintai oleh Allah. Kemudian di dalam hadis ini para mufassirin menerangkan kenapa mereka kelompok yang disebut dicintai oleh Allah. Karena mereka katakan lanjutan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ketika Rasulullah menerangkan kepada mereka nanti di yaumul akhir. Ini hadis yang muttafaq alaih. Nanti di yaumul akhir kalian berada di tempat yang agak tinggi dan kemudian ada penutup awan yang melindungi kalian daripada kepanasan yaumul mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kalian dan mengatakan, aku jauhkan dunia daripada kalian bukan karena kebencianku,
Tapi karena aku mencobai kalian dengan kefakiran dan kalian sabar, masih beribadah, masih taat kepadaku. Maka lihatlah kegemparan mahsyar. Siapa yang pernah mengulurkan tangan kepada kalian? Yang pernah menghapus air mata kesedihan kalian? Yang pernah mengeluarkan kalian dari kesulitan? Angkatlah mereka untuk bersama-sama kalian di bawah dhil yang diciptakan oleh Allah untuk melindungi mereka. Itulah sehingga para ahli-ahli tafsir mengatakan mereka termasuk kelompok yang dicintai oleh Allah karena Allah mencobai dengan kefakiran dan mereka sabar dan mereka masih beribadah kepada Allah Ta'ala. Coba kita renungkan sejenak. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala, rumah kita alhamdulillah cukup bagus. Kamar mandi di dalam kamar kita. Mau berwudu gampang. Apa aja gampang. Mungkin orang yang fakir, kamar mandinya di luar. Mungkin dia harus berjalan untuk mengambil air. Dan itu bukan karena keinginan mereka. Tapi karena Allah. Allah mencobai mereka dengan kefakiran. Dan mereka sabar. Itulah sehingga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Orang yang datang meminta sesuatu kepadamu, jangan sekali-kali kalian menghardik. Kalau dia nggak lihat rumah yang bagus, pagar yang indah, dia nggak mungkin akan datang mengetuk pagar tersebut untuk meminta sesuatu. Ada terkadang kita membuat alasan. Datangnya nggak tahu waktu, orang lagi tidur. Subhanallah. Untung yang datang bukan malaikatul maut. Masih peminta-minta. Kalau kita mau renungkan, apakah Allah tidak mampu memberikan rezeki kepada mereka? Kita ajak diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Apa susahnya bagi Allah untuk mengangkat mereka? Tapi Allah mencobai mereka. Itu sehingga Allah Ta'ala menyatakan, salah satu sifat muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang mau berinfak, bersedekah, membantu kepada mereka yang du'afa. Dan alhamdulillah ada du'afa di lingkungan kita. Kalau enggak ada du'afa di lingkungan kita, kita bakal susah untuk uang zakat kita mau keluar kemana? Ente bakal keliling cari untuk berikan. Ente berikan kepada seseorang, dia bilang masykur, syukran. Anda enggak terima zakat. Jadi Allah menciptakan mereka satu cobaan bagi mereka, tapi merupakan juga cobaan kepada kita bagaimana reaksi kita kepada mereka. Itu salah satu sifat daripada muttaqin Allah Ta'ala terangkan. Kemudian kita lanjut dengan wal qadhiminal ghaid, dan orang yang bisa menahan marah. Saudara-saudara sekalian hamba Allah yang mulia, kita itu kalau marah biasanya kepada orang yang lebih rendah dari kita. Mana pernah entum melihat ada pegawai marah kepada majikannya atau bentak kepada majikannya, tapi majikan bentak kepada pegawai biasa. Dan memang paling gampang marah kepada orang yang lebih rendah dari kita. Padahal itu bukan satu kebiasaan yang baik. Nabi Musa alaihissalam dalam satu hadis qudsi
Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, Ya Rabbi, man a'azzu ilaih? Wahai Tuhanku, siapa yang dalam pandanganmu punya derajat yang tinggi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kepada Nabi Musa, Idza qadar afa. Ketika dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, tapi dia maafkan. Dan memang itu tidak mudah. Wal afina 'anil nas. Jadi artinya kalau sudah mau marah ataupun dia marah, cepat-cepat maafkan. Itu salah satu sifat dari muttaqin. Quran yang berbicara. Wal afina 'anil nas. Mungkin kalau saya bertanya kepada bapak-bapak ini, kira-kira berat mana, minta maaf atau berikan maaf? Kira-kira berat mana, Pak? Dua-dua berat. Sama. Ada kadang-kadang mungkin ada orang yang hamba Allah sudah datang minta maaf kepada kita. Mungkin dia sudah rasa bersalah, dia pernah mengganggu kita atau apa, datang minta maaf. Kalau seorang hamba Allah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? Ketika seorang datang kepadamu akan meminta maaf, dia telah menggadaikan harga dirinya dan wajahnya kepadamu. Jangan terus kita katakan, oh baru sekarang ente mau minta maaf, bertahun-tahun. Itu merupakan salah satu sifat ujub. Sifat astaghna. Allah Ta'ala katakan di Quran, khudhil afwa, berikan maaf, dan kalau rasa bersalah mintalah maaf. Dan di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan wal afina 'anil nas, dan mereka yang cepat dan gampang untuk memaafkan seseorang. Kita boleh aja umpama kita menjaga jarak karena supaya jangan kejadian lagi, karena boleh, nggak apa-apa, tapi hilangkan kemarahan ini dari diri kita. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah, kita tahu ceritanya, ketika istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, difitnah. Dan itu kejadian yang semua kita tahu ceritanya, ketika Aisyah terlambat, Aisyah ketika di dalam iring-iringan Rasulullah kembali dari peperangan kalau nggak salah. Kemudian Aisyah keluar untuk melepaskan hajat. Kemudian tertinggal kalungnya. Sudah dia balik baru dia tahu kalungnya udah nggak ada, dia balik lagi mencari kalungnya, ketemu kalungnya, tapi rombongan Rasulullah ini sudah jalan karena mereka anggap Aisyah sudah berada kembali di atas unta yang punya kayak kamar kecil di atas unta. Sehingga Rasulullah dalam kisah ini, kemudian ada seorang sahabat yang datang terlambat, yang pulang terlambat mengikuti Rasulullah. Ketika dia lihat ada seorang wanita yang duduk dan berdiam diri. Kemudian ketika dia melihat, ada sebagian riwayat mengatakan ketika
Dia bertanya kepadanya, ternyata Aisyah, sebagian riwayat mengatakan hamba Allah ini pernah melihat Aisyah dengan Rasulullah sekali waktu sehingga dia kenal kepada Aisyah. Jadi waktu masuk Madinah, kita bisa bayangkan itu. Dia nenteng untanya dan Aisyah berada di atas unta. Fitnah menjalar luar biasa. Di antaranya, subhanallah, ada seorang yang bernama Misbah, anak daripada misanannya Abu Bakar. Bapaknya Aisyah ada Abu Bakar, Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini sering membantu kepada Misbah, dan Misbah ini ketika akan kawin, maharnya itu dibantu oleh Abu Bakar. Sesudah masalah ini selesai, clear, sesudah turun ayat, ternyata Misbah ini seorang yang turut menyebarkan fitnah ini. Abu Bakar ketika mendengar tentang peristiwa ini dan tahu Misbah turut menyebarkan, maka Abu Bakar bersumpah di hadapan Rasulullah bahwa Abu Bakar tidak akan membantu lagi. Mungkin kalau kita katakan 1 sen pun Anda nggak bakal bantu kepadanya. Turun ayat dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah, dan ayat ini para mufassirin, Ibnul Katsir mengatakan ini teguran kepada Abu Bakar. Kalau secara logika kita berpikir, Ana sudah bantu, ente mau zuat, ana sediakan maharnya, kemudian ana punya anak, ente bikin fitnah. Kira-kira begitu. Ya, mungkin kita berpikir, kalau dia mut nggak apa-apa, ahsan. Karena kemarahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wala ya'talil ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Misbah ini termasuk orang yang fakir, dan dia termasuk orang yang turut berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin hilaf, lupa, dia turut menyampaikan berita ini. Apa yang disampaikan tidak dikatakan dalam kitabnya Ibnul Katsir, mengatakan tentang sebabnya ini. Ketika ayat ini turun, ini wala ya'talil ulul fadli minkum, dan janganlah kalian bersumpah wahai orang-orang yang terkemuka, ulul fadli minkum. Abu Bakar termasuk orang, kalau mungkin sekarang kita mengatakan tokoh masyarakat, sahabat Rasulullah yang paling dekat. Jangan Anda bersumpah, ya, wasa'ah itu. Jadi Allah Ta'ala menyatakan seakan-akan wahai orang yang terkemuka dan mempunyai keleluasaan di dalam hidup, jangan bersumpah untuk tidak membantu kepada fakir. Jadi pada waktu itu turun ayat ketika Abu Bakar, ayat ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, wala ya'talil ulul fadli minkum was-sa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala menyatakan, wahai pemuka, tokoh masyarakat yang mempunyai keleluasaan dalam hidupmu, sa'ah, jangan bersumpah untuk tidak mau membantu kepada ulil qurba. Misbah ini termasuk ulil qurba dari Abu Bakar, termasuk orang yang dekat dengan Abu Bakar, dan termasuk orang yang masakin, yang fakir, dan juga termasuk orang yang berhijrah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan wal ya'fu wal yasfahu, maafkan
dan hilangkan noda-noda marah dari hatimu. Jadi bukan hanya sekedar maafkan, dendam hilangkan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Bukankah kalian menginginkan Allah mengampuni dosa-dosamu? Berarti ayat ini, kalau kita maafkan satu orang, ratusan dosa kita akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Bukan satu lawan satu. Bukankah kalian menginginkan Allah memberikan maghfirah kepada kalian, kepada kita? Berarti kalau kita maafkan seseorang bukan hanya berlalu begitu aja. Ada dosa-dosa kita yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala menyatakan, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun. Dan Bapak, saudara-saudara sekalian, salah satu sebab men-trigger pemicu, terima kasih. Salah satu pemicu serangan jantung ketika kita marah yang berlebihan dan dendam. Justru itu orang kalau pernah kena serangan jantung, biasanya keluarganya dinasihati oleh dokter. Bu, usahakan jangan sampai dia marah. Jangan bikin dia marah. Jadi hamba Allah yang mulia, itulah penutup daripada ayat ini. Kalau kita tidak mau memaafkan seorang, berarti hati kita keras. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan orang-orang yang berhati keras. Perlu hati-hati. Maka salah satu sifat muttaqin, dia sanggup untuk menahan marah, dan dia cepat memaafkan, dan dia hilangkan noda-noda marah dari dalam dirinya, dari dalam hatinya. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi syaraman rahmah bagi kita sekalian. Apa yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.